Ya, pemirsa, viral seorang pria muda di Cianjur, Jawa Barat ini tertipu usai menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata adalah seorang pria. Kejadian tersebut terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan gelagatnya. Inilah foto pernikahan seorang pria AK, 26 tahun dengan seorang wanita muda, ESH alias Adinda Kenza, 26 tahun di Desa Wangunjaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah penyesalan lantaran wanita yang dinikahi AK ternyata pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut berasal dari kecurigaan keluarga mempelai pria dan dari kesaksian orang yang mengenal ESH. Saksi mengatakan bahwa Adinda Kenza adalah nama samaran dan merupakan seorang pria tulen berinisial ESH yang terbukti kebenarannya. Diketahui korban mengenal ESH melalui media sosial selama 1 tahun lebih. Sebelum menikah, AK dan ESH menjalani hubungan beberapa bulan dan pelaku selalu mengenakan cadar dan pakaian syar'i setiap bertemu. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim. Pakai gamis, disadar. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Merasa ditipu, pihak keluarga sempat melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun karena ibah akan kondisi keluarga ESH, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemuda Cianjur yang tertipu oleh istrinya, sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Wangunjaya, ada Bapak Jailani. Selamat siang, Pak Jailani. Selamat siang, bersama dengan Pak Pras. Ya. Baik, Pak Jailani, apakah sebelumnya Anda mengetahui terkait pengurusan pernikahan maupun jalannya pernikahan antara pasangan ini, dan apakah sudah mencium adanya kecurigaan sejak awal pernikahan? Saya akan luruskan di sini, mungkin masalah pernikahan itu saya mendapatkan laporan bahwa akan ada pernikahan. Kemudian saya telusuri bahwa hal tersebut ternyata setelah diselidiki ternyata orang tersebut palsu gitu. Palsunya seperti apa, Pak Jailani? Apakah ketika pernikahan itu berlangsung tidak ada pihak keluarga dari pihak mempelai wanita? Setelah pernikahan, jadi tahunya setelah pernikahan. Sebelumnya itu karena dia suka pakai cadar gitu, pakai muslim. Baik, jadi saat pernikahan dilangsungkan, si pelaku ini tidak membawa anggota keluarga, begitu Pak? Betul, jadi dari pengakuan si pelaku ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, punya saudara juga katanya. Jadi ada perpecahan di keluarga juga. Oke, Pak Jailani sendiri mengetahui informasi ini pernikahan sudah berlangsung berapa lama, Pak Jailani, hingga akhirnya si pria ini menyadari dan pihak keluarga pria ini menyadari bahwa istrinya adalah laki-laki? Ini dari awal saya konfirmasi dengan si korban bahwa Pak kurang lebih 1 tahun dia kenalan di medsos. Kemudian 2 bulan dia itu lebih dekat lagi. Kemudian pernah datang ke si lakinya ke kampung Desa Wangunjaya 1 kali, Pak. Baik. Lalu Pak Jailani, ini 1 tahun si pelaku dan korban ini saling berkenalan. Apakah si korban ini tidak menyadari kalau sebenarnya calonnya adalah seorang laki-laki? Di medsos itu tidak tahu laki-laki. Jadi itu artinya dalam 1 tahun ini mereka berkomunikasi hanya melalui media sosial?
Ya, di medsos itu. Cuma Oke, situ. dan bertemu langsung memutuskan untuk menikah seperti itu. Nah, bertemu langsung menikah. Baik, lalu bagaimana kemudian kedok dari pelaku ini terbongkar oleh korban dan juga keluarga korban? Setelah tahunya itu si lakinya itu si korban pernah ngobrol, jadi si ceweknya itu mau tidak sadar gitu, dia itu tidak mau di itu sama Menolak si untuk korban. hubungan intim Ya. ya Pak Jailani ya. Ya. Baik, Iya. kalau dari pengakuan pelaku, apa motif pelaku melakukan hal ini? Apakah karena memang sudah terobsesi dengan korban sejak lama atau seperti apa, Pak Jailani? Tidak, itu jadi lama, tahunya itu sudah nikah. Oke, jadi tidak ada motif lain selain memang ingin menikah seperti itu. Apakah ada motif lainnya Pak Jailani? Nah, untuk motif kemarin itu sudah mentransfer uang dari si laki-laki kepada perempuan itu, kemudian barang-barang yang lain mungkin seperti HP itu mereka itu. Baik, jadi ada barang berharga milik korban yang juga hilang dirampas oleh pelaku begitu, Pak? Bukan dirampas, jadi dia minta. Oke, kalau saat ini kondisi atau posisi status hukum si perempuan jadi-jadian ini seperti apa Pak Jailani? Kalau itu sampai sekarang mungkin ada permintaan dari pihak korban bahwa perkara ini tidak dilanjutkan. Alasannya apa Pak Jailani? Alasannya orang tuanya tidak mampu, yang si pelaku itu. Baik. Iba jompo. Oke, jadi tidak ada penangkapan ataupun proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, Pak Jailani? Tidak ada. Jadi cukup diselesaikan dengan cara musyawarah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jailani. Semoga ini juga sebagai warning juga untuk masyarakat, mungkin sebaiknya Agar lebih waspada ya saat lebih memilih berkenalan lebih pasangan lanjut, begitu. jangan mengenal hanya lewat media sosial saja. Betul. Terima kasih banyak Pak Jailani telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Pemirsa, 225 orang di Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan di sebuah hajatan pernikahan warga. Sementara itu pemirsa, sebanyak 30 orang dari 116 korban keracunan makanan di Purwakarta dirawat ke IGD RSUD Bayu Asih usai mengalami gejala keracunan serius. Keracunan massal terjadi di Dusun Jati Tengah, Dusun Kudung Asem, Dusun Ciwaru 1, dan Ciwaru 2. Dusun tersebut berada di Desa Sri Kamuliaan, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Total korban sebanyak 225 warga, 189 diantaranya orang dewasa, dan 29 lansia dan 6 orang anak, dan 1 ibu hamil. Seluruh korban mengalami keluhan mual, sakit kepala, dan diare. Ratusan orang ini diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan prasmanan di salah satu hajatan perkawinan di desa tersebut. Sekarang ada 145 orang. Rata-rata lansia atau apa Bu? Dewasa. Dewasa. Tapi anak-anak juga ada Bu? Ada anak-anak. Bu, keluhannya apa aja sih Bu? Rata-ratanya kebanyakan mual, mencret, sama muntah. Seluruh korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Tirtajaya, Karawang. Kasus keracunan massal ini sudah ditangani dan dalam penyelidikan Polsek Tirtajaya, Karawang. Sementara itu, korban keracunan massal di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat mencapai 116 orang. 30 orang dibawa ke IGD RSUD Banyu Asih usai mengalami sakit perut hingga melilit, mual, pusing, muntah hingga diare. Setelah mendapatkan perawatan, 2 orang harus dirawat inap karena mengalami gejala serius dan sisanya terutama pasti nyeri perut, nyeri ulu hati, perutnya seperti melilit, ada muntah sampai mencret atau diare. Kayak gitu. Itu sejauh itu. Informasi yang diterima makanan apa katanya dok?
Nggak tahu tadi informasi yang diterima sih katanya ada hajatan ya, hajatan seperti sunatan katanya. Nah untuk informasi yang diterima belum tahu ya makanannya seperti makanan jenis apa dan sebagainya gitu. Masih belum, mungkin nanti ada beberapa yang sampel yang akan diambil untuk kita cek lab lah sebagainya untuk sampel makanannya. Gitu. Hingga saat ini belum diketahui penyebab keracunan massal tersebut karena masih menunggu hasil cek laboratorium. Dari Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Uang kuliah tunggal atau UKT menjadi momok bagi mahasiswa yang kurang mampu. Ya, gelombang penolakan mahasiswa pun menguak bukan hanya terkait jumlah UKT yang fantastis, melainkan juga terkait skema pembayaran UKT dengan pinjaman online. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.